Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Tapsel yang saya lihat banyak sekali yang gelisah. Banyak yang mencoba mengkritik bagaimana birokrasi di Tapsel. Sebenarnya kalau kita itu mengkritik yang konstruktif, kita itu memberi solusi. Ini banyak yang menyampaikan dengan kata-kata yang kotor. Itu justru menjatuhkan harga diri dia sendiri, bukan memberikan solusi. Pada saat ini, kalau kita masyarakat ingin mengkritik, kita juga harus memperbaiki diri kita dulu. Kita tunjukkan apa prestasi kita, baru kita mengkritik. Jangan kita itu mencoba mengkritik, padahal kita itu juga tidak memperbaiki diri. Kalau kita melihat bagaimana birokrasi di Tapsel itu, Tapanuli Selatan, dari dulu hingga saat ini tuh tidak jauh berbeda. Itu masih kental dengan budaya nepotisme, korupsi, uang terima kasih, gratifikasi, itu masih banyak lah. Itu sudah rahasia umum, atau itu bukan rahasia lagi. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana proses pergantian kepemimpinan di Tapsel, mulai dari birokrasi, legislatif, eksekutif, contohnya kepala dinas, mana ada yang gratis? Apabila dia ingin menjadi kepala dinas, dia harus bayar dulu sekian juta. Apabila dia ingin menjadi kepala sekolah, dia harus bayar dulu. Semuanya serba membayar. Bahkan guru honorer yang ingin mencoba mengajukan permohonan supaya dia diangkat, dia harus bayar dulu ongkos-ongkosnya untuk yang mengurus di bagian kantor dinas. Itu tidak sekali dua kali mereka bayar, sebab mereka merasa punya harapan. Jadi budaya yang seperti itu di Tapanuli Selatan itu, budaya yang kotor ini, budaya yang kotor dan budaya yang tidak beradab atau biadab kan, itu memang masih tumbuh subur. Jadi untuk generasi yang sekarang ini, itu juga merupakan generasi yang awal-awal dulu, yang masih pemimpinnya itu mencintai dirinya, bukan mencintai rakyatnya. Dia itu berusaha mengumpulkan uang sebanyak mungkin supaya dia itu bisa menaik. Sebab memang hukum alam itu, apabila seseorang itu mendapatkan sesuatu dengan cara yang kotor, maka dia akan diuji Allah lah, diberikan Allah lagi itu hukuman supaya dia itu semakin haus. Terus haus dia dengan jabatan. Tidak ada itu yang merasa tenang di jabatan dia itu. Nanti dia akan mencari lagi yang lebih tinggi. Misalnya dia menjadi kepala SD, menjadi kepala Sarawiyah, menjadi kepala Alia, menjadi kepala dinas. Contohnya begitulah. Dia itu akan terus menaik dengan cara-cara yang tidak benar. Istilahnya itu dengan cara-cara menyogok. Jadi teman-temanku sekalian, saat ini kita itu kalau mengkritik, kritiklah dengan cara yang konstruktif, yang membangun. Jangan kau jatuhkan harga dirimu. Tunjukkan apa prestasimu, baru kau mengkritik. Kalau pemimpin kita yang saat ini, lihatlah perutnya aja besar-besar. Bukan saya mencaci fisik seseorang, tetapi ada seseorang itu, pemimpin itu, dia tidak akan bisa merasakan bagaimana penderitaan rakyat. Kenapa? Rumahnya aja bagus, disediakan rumah mewah. Dia keluar dari rumah, dia masuk mobil mewah. Semua difasilitasi oleh negara. Sampai ke mobil yang difasilitasi oleh negara, dia masuk ke kantor yang bagus. Dari kantor dia kunjungan masuk ke hotel mewah. Dari hotel mewah ke restoran mewah. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat? Itu kan logikanya tidak dapat itu. Walaupun dari mana kaum berpikir, tidak akan bisa merasakan apa yang rakyat rasakan bila dia itu makan di piring yang bagus. Sedangkan rakyat makan di piring-piring biasa aja kan. Jadi semua fasilitas yang ada mereka nikmati adalah fasilitas yang diberikan oleh negara. Dan fasilitas itu sendiri mereka yang menyetujui.
siapa? Anggota dewan itulah. Jadi mereka memberikan fasilitas untuk mereka sendiri. Nah, jadi kalau ingin melahirkan seorang pemimpin yang mengerti hati rakyat, memang pemimpinnya sendiri yang harus tahu diri. Yang pertama, dia itu tidak lahir atau tidak muncul dari cara-cara yang korup. Sebab saat ini memang jaranglah ada di situ namanya korupsi atau uang uang gratifikasi, tetapi ada namanya uang terima kasih. Itu sama aja sebenarnya. Budaya-budaya yang seperti itu, budaya-budaya untuk mementingkan dirinya sendiri, itu masih kental sekali di masyarakat Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan itu bukan wilayah yang miskin ya. Itu termasuk wilayah yang kaya raya. Sumber daya alam, tanahnya yang subur, dan airnya yang melimpah. Apalagi yang tidak ada di Tapanuli Selatan. Lautnya ada, danaunya ada, gua banyak, air terjun ada, sungai, tambang. Kalau kita bisa mengelola Tapanuli Selatan dengan baik, Tapanuli Selatan akan menjadi suatu kabupaten yang sangat kaya raya, yang makmur. Itu tergantung dari pemimpinnya. Tidak usah saya sebutkan siapa namanya, pemimpinnya lah itu. Nah, bagaimana Tapanuli Selatan itu bisa maju? Tergantung dari pemimpin dan birokrasi. Dan rakyatnya sendiri yang harus memperbaiki diri, bagaimana kita itu bisa berprestasi lah. Jangan kita turut pula mendukung orang-orang yang sudah tahu itu yang korupsi, yang memberi uang menjelang pemilu. Tidak usah didukung, tidak usah dipilih. Langsung aja bilang sama dia, kalau saya terima uangmu berarti kamu nanti korupsi dong gitu. Itu udah logika itu, sebab tidak ada orang yang mau itu membayar supaya dia terpilih. Kalau dia orang jujur, pasti dari awal dia itu sudah berbuat baik, tidak akan berbuat curang seperti itu. Jadi pilihlah pemimpin yang benar-benar mencintai Tapanuli Selatan. Semoga nanti Tapanuli Selatan menjadi kabupaten yang makmur, sejahtera, dan rakyatnya itu juga bahagia, sehat, kuat, cerdas. Di generasinya semuanya pintar-pintar. Jangan hanya kita itu seperti katak di dalam ember. Dalam ember masih luas, dalam tempurung lah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa menjadi introspeksi diri untuk saya pribadi dan kita semua. Assalamualaikum.